telah hadir di tempat ini. Jadi saya punya tugas dari Pendidikan Guru Penggerak, yaitu membuat suatu program yang program itu berpihak kepada murid, bermanfaat bagi murid. Jadi dari beberapa program yang telah saya buat, bercerita juga dengan kepala sekolah, ada program yang hendak saya buat, minta juga petunjuk bagi teman-teman apakah menurut teman-teman program ini bisa kita laksanakan. Jadi program ini dibentuk, kemudian nanti anak-anak sendiri yang terlibat aktif dalam program itu. Jadi program tersebut saya beri nama Kagum. Kagum adalah akronim dari Komunitas Anak Gemar Numerasi. Alasan saya mengambil Kagum ini, latar belakang dari pengambilan Kagum ini adalah dengan melihat orang nilai rapor pendidikan bahwa orang numerasi mengalami penurunan, ya, capaian numerasi mengalami penurunan. Kalau literasi masih sama, masih 100%, kita masih dalam hijau, numerasi juga masih hijau, tetapi ada penurunan. Jadi untuk itu saya berpikir bahwa perlu adanya program numerasi, sehingga program ini nantinya bisa membantu siswa ketika ANBK. Jadi saat ada ANBK, orang mau berpacu pada anak-anak, maka saya tunjuk buku numerasi. Begitu juga saat ada lomba-lomba seperti sekarang, lomba matematika OSN, kalau ada dasar dorongan matematika, saya tinggal mengambil siapa anak yang bisa di situ. Jadi di sini ada bakja yang saya buat. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan utama. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan keterampilan numerasi bagi murid. Jadi kira-kira tindakan apa yang bisa kita perlukan untuk mendapatkan jawaban? Bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan numerasi? Mungkin dari teman-teman guru atau ibu kepala sekolah bisa memberikan petunjuk. Silakan. Mungkin dari Pak Ibu, cara meningkatkan keterampilan. Kalau untuk kelas 1, kita menggunakan kelas 1, jadi harus utamakan dengan alat peraganya. Contohnya misalnya sempoa. Dulunya zamannya orang itu ada alat peraganya sempoa. Sekarang anak-anak nggak ada sempoa. Jadi kayaknya selalu hilang kan itu alat peraganya ya. Padahal alat peraga itu lebih efektif karena di situ sudah ada warnanya, baru dengan jumlah bilangan itu. Iya, itu juga hal yang menarik. Anak-anak bisa mengikat cara menghitung. Jadi semangat kan orang kalau ada warnanya hijau itu ada berapa, warna merah, warna biru itu kan ada warna-warnanya. Kalau jelas rendah mungkin itu. Kalau kelas tinggi, itu senang orang mengambil kelas tinggi. Pelajaran tadi mungkin juga ya cara bisa meningkatkan anak-anak bagaimana caranya telah meningkatkan anak-anak keterampilan dalam matematika, numerasi. Terlebih kan untuk kelas 4 ini memang kelas yang prioritas utama sebenarnya kelas 4, kelas 3, 4, 5. Siapa yang mempersiapkan untuk ANBK? Itu ada berapa mungkin kelas 4 pentingnya itu olahraga. sekarang kelas 4 Jangka. kan ada pelajaran jangka kan itu kan nggak ada tuh. Orang dulu kan ada tuh yang di kelas-kelas dulu kalau belajar tidak ada jangka, ada jadi kan anak-anak belum pernah lihat ini orang yang buku dah. Menurut saya selain ditunjang dengan alat peraga, sebaiknya kita senantiasa melakukan pelatihan secara maksimal pada setiap siswa. Kita bisa melakukan di alat peraga, kemudian secara rutin dan berkesinambungan. Secara rutin
Di alat peraga kemudian adanya pelatihan. Baik, berarti di sini kalau kita dengan alat peraga berarti kita berbicara tentang aset yang ada di sekolah kita. Ada aset-aset apa yang ada di dalam kelas itu bisa kita gunakan untuk menarik minat mereka, atau di kelas mungkin ada gambar-gambar iya perpustakaan tadi. Nanti kalau ada waktu orang boleh juga membuka itu dos-dos itu yang ada kayaknya dijangkar alat-alatnya yang menempel itu berwarna-warni yang nempel. Jadi bagus tuh Ada alat-alat tersebut. Jadi ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, kita melakukan pelatihan kepada murid. Baik, untuk pelatihan kepada murid nanti kita bisa jadwalkan waktu. Kemudian kalau namanya pelatihan berarti kan kita membutuhkan yang melatih. Kira-kira yang melatih narasumber melatih anak-anak itu siapa menurut Bapak Ibu guru? Apakah dari kita guru-guru sendiri atau Bisa juga dari guru yang ada atau yang berkompeten di bidang tersebut. Berarti di sini kan semua bercerita masalah finansial kan, tetap kan atau bayar. Kalau ada yang Matematika itu kalau ada guru bisa saja iya setiap masuk kita ada guru yang bisa menguasai perkalian cara cepatnya. jadi bisa juga kamu cara menangkap apa dulu olahraga juga dia bisa. dan yang punya modal yang punya aset ya Bu Riani dalam asal ada Pak Ibu Riani, Pak Guru Yani, kemudian ada juga Pak Guru Retno, Semua sebenarnya saya Retno, kemudian ada saya sendiri, masing-masing punya pengetahuan. kemudian guru kelas 4 kan ini guru kelas tinggi. Karena sasaran program ini adalah kelas yang 45 toh. Nah, jadi sama dengan apa yang disampaikan Ibu Kat tadi, memang butuh finansial. Ya. Di sini apakah bagaimana DP finansial itu apakah bisa dianggarkan di dalam dana BOS, karena ini termasuk kegiatan co-kurikuler. Ya, kan ada intrakurikuler, co-kurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Jadi ini adalah co-kurikuler karena berkaitan dengan pelajaran yang kita lakukan. Karena ini program ini baru, jadi untuk tahun ini mungkin belum bisa. Iya. Biasa anggaran itu hanya dibayarkan kepada guru kan. Jadi di sini kalau dari saya sendiri mungkin walaupun tidak dibayar karena memang ini adalah program. Kalau dari saya sendiri, karena ini program sekolah, kemudian meningkatkan mutu sekolah juga, kemudian meningkatkan keterampilan hasil raport pendidikan. Jadi mungkin untuk pembiayaan kita tidak akan dibiayai untuk itu, karena itu memang kurang bertugas dengan terampil kita ambil dari luar, kita ambil narasumber itu yang mungkin untuk biayaan. Baiklah Ibu Guru, mungkin di sini ada aktivitas ambil pelajaran di sini. Kira-kira tadi ya, aktivitas apa saja yang menarik minat murid berhitung? Tadi aktivitas apa saja yang menarik minat murid berhitung? Tadi alat mungkin juga terang bisa gunakan lingkungan di luar untuk bisa mengukio. Karena kalau numerasi pada ANBK itu bercerita tentang kontekstual, bercerita tentang kegiatan yang keseharian. Beda dengan matematika kok. Di
Dia memang cerita tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus orang belajar kukis, komposisi. Orang meragamkan gambar di papan tuh, misalnya gambar buah apa yang hari-hari orang makan. Terus begitu kemarin makan buah apa, ya gambar itu buah. Seperti itu pakai warna kan menarik anak-anak kelas rendah. bisa juga sampai yang bermain peran. Ya, bisa berperan. Peran kayak penjual. Contohnya misalnya stick. Stick kan biasa orang makan ke es krim. Toh, hari ini orang makan es krim berapa? Mana sticknya? Kumpul 5, hitung. Berarti so 5 itu es krim yang Anda makan dari stick 5. Harga berapa? Harganya berapa? Stick satu es krim. Kalau 5 berarti sudah menghabiskan uang Berapa? Ini berapa? Kasih pulang berapa? Itu hal yang membuat guru tidak senang. Kemudian di sini ada pertanyaan ambil pelajaran, ada mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan keterampilan siswa? Apakah selama ini kita sudah punya kebijakan mendukung tentang keterampilan literasi numerasi? Sekolah. Kebijakan Karena numerasi ini kan so di ASN toh kebijakan misalnya yang dilakukan sudah 2 tahun ini kan sudah 2 tahun ini kita melakukan misalnya penganiayaan pada siswa kelas 6 sebagai peserta. Punya nggak sama sekolah ada kebijakan Jadi sekolah mana saja yang telah memiliki program peningkatan numerasi. Jadi ini untuk pertanyaan ini saya akan mencari beberapa sekolah yang memang sudah menerapkan program numerasi baik secara di lingkungan daerah kita maupun di di internet. Mau lihat mencari-cari tahu juga bagaimana cara mereka untuk meningkatkan keterampilan numerasi. Karena memang matematika ini anak-anak antara suka tapi menjadi orang pemomok dan itu belajar ingat di situ. Itu memang orang pasti Matematika. Karena paham nanti orang Bosan. Jadi makanya bagaimana cara orang untuk membuat numerasi itu menarik semenarik mungkin. belajar sambil bermain. Apalagi matematika. Jadi nanti setelah pada tahapan ini saya akan mengumpulkan beberapa murid dari kelas. Mungkin kalau bagaimana kalau kelas 1, 2, 3 apakah dia akan digabung atau satu dia per fase per fase nanti? karena dia tingkat pemahaman dari selatan fase sama yang ikut untuk kita tuh fase yang masuk fase 1 fase A fase 1 dan fase 2 Satu kali. Berarti program ini komunitasnya satu, tetapi programnya per fase. Kemudian ada setiap fase itu ada guru, salah satu guru atau 2 orang guru yang bergantian ambil waktu 1 jam, nggak usah 1 jam aja setelah jam pelajaran untuk membimbing mereka matematika memang khusus dan literasi. karena kalau yang orang matematika cuma kelas sasaran cuma kelas 3, 4, 5 ya sedangkan yang dasar ini orang abaikan abaikan sebentar untuk program ini kan masalah karena dasar dari kelas 1, 2 orang abaikan Jadi kilo 1, 2 Jadi satu fase kelas 1, 2. 2, 3, 4. ya 6. Jadi 3 fase. Jadi berarti dalam 3 fase itu ada 2 orang guru bergantian untuk memberikan mungkin DP waktu bisa 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, tidak selalu. Karena ini hanya program. Tetapi saya berharap program ini bukan hanya sekedar tercetus, tapi memang seperti apa yang disampaikan
oleh kepala sekolah, program ini sebisa mungkin bisa berkesinambungan, bisa berjalan sampai terus, karena memang dasar dari anak-anak sampai anak-anak dewasa ya numerasi. Sampai sekarang pun orang belum terima THR ya numerasi. Hitung bahagia kurang. Hitung bahagia kurang. Memang saya tidak cukup. Sebab itu. Saya itu aduh Ya, itu juga adalah bagian dari numerasi. Jadi bagaimana kita sebisa mungkin untuk memberikan dasar kepada anak tentang numerasi agar nantinya mereka ketika mereka kembali ke masyarakat mereka punya kecakapan dasar dalam bernumerasi. Mungkin hanya itu kegiatan kita pada kali ini. Terima kasih Bu Guru, kepala sekolah telah hadir, telah berkesempatan hadir dalam penentuan buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran dalam Bagja pada program Kagum Komunitas Anak Gemar Numerasi. Jadi untuk berikutnya tinggal anak-anak nanti per fase akan saya kumpulkan, kemudian nanti akan ditanyakan siapa anak-anak yang biarkan mereka memilih, biarkan mereka memberi pendapat, biarkan mereka bersuara. Siapa yang ingin matematika, siapa yang ingin belajar matematika, siapa yang saya rasa demikian. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas berapa ini? Kelas 4 baru? 5. Dan kelas 6. Kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Baik, sekarang Ibu Guru akan membuat suatu program. Penasaran enggak program apa yang akan Ibu Guru buat? Program yang akan Ibu Guru buat namanya Kagum. Namanya apa? Kagum. Kagum. Kagum itu adalah komunitas anak kagum, komunitas anak gemar numerasi. Tahu nggak numerasi itu seperti apa? Ayo, numerasi itu seperti apa, Reza? Yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan berhitung. Siapa di sini yang suka berhitung? Saya. Apa yang suka matematika? Mau nggak bergabung dengan komunitas yang Ibu Guru buat? Baik, ini ada formulir, silakan diisi, kemudian nanti kasih Pak Ibu Guru. Coba angkat tangan lagi siapa yang mau ikut komunitas gemar numerasi? Wah, sudah banyak kan? Jadi saya tahu apa manfaatnya, apa tujuannya. Jadi ini nanti formulir akan Ibu Guru bagikan. Coba. Ya, nanti satu orang satu formulir.